Selamat pagi, Mr. Gabriel. Pagi serius? Gimana kabarnya pagi ini? Ya sehat sir, tapi agak kurang enak badan aja Oh, sir. kurang enak badan, makanya pakai Iya, masker. batuk pilek maaf ya sir, saya pakai masker dulu. Nggak apa-apa. Semoga cepat sembuh ya, Sir. Iya, Maaf ini mengganggu waktunya ya nggak sebentar. apa-apa sir. Ya, jadi kita di sini mau ngobrol, Sir, mau berdiskusi tentang pembelajaran di kelas. Iya sir. Dan ini sejenis coaching begitu. Coaching itu seperti apa ya sir? Soalnya saya baru pertama kali denger ini. Oke, coaching itu salah satu kompetensi di guru penggerak. Kan saya lagi ikut guru penggerak ya. Jadi di situ tentang kemitraan sesama rekan guru untuk berdiskusi dan meningkatkan pembelajaran di kelas. Begitu. Sepertinya bagus tuh sir. Oke, jadi Mr. Gabriel gimana? Ada cerita tidak di kelas? Iya Mungkin nih ada sir, sesuatu. saya juga sebenarnya mau cerita sir. Nah di kelas 9 ini kan anak-anaknya itu mulai agak kurang semangat sir dalam belajar gitu sir. Kurang semangat dalam belajar. Iya benar Mungkin sir. bagaimana tuh Sir ceritanya? Nah, kan saya pelajaran itu biasanya di jam-jam awal ya, Sir, ya. Tapi anak-anak itu udah mulai letih, lesu, walaupun di jam sebelumnya itu bukan olahraga, Sir. Jadinya udah mulai lemes gitu. Kelihatannya sudah lemas dan tidak semangat begitu Tidak ya, Sir? bersemangat dalam belajar gitu. Padahal masih di jam awal. Iya, benar. Oke. Sejauh ini, Sir, Mr. Gabriel sudah melakukan apa yang anak-anak supaya lebih semangat begitu? Kalau saya sih masih dalam tahap menyemangati ya, Sir. Ayo semangat anak-anak. Masa dari jam awal udah letih kayak gini, lemes gitu. Gitu sih, Berarti Sir. langsung coba menyemangati anak-anak ya? Iya, benar, Sir. Baik. Kalau boleh di level nih, Sir, dari 1 sampai 10, anak-anak itu ada di level berapa? Kalau dilihat dari letih lesuhnya nggak bersemangat tuh level 5 sih, Sir. Soalnya baru awal itu. Level 5 ya? Level 5. Cukup rendah ya level 5. Iya, benar. Lalu harapan Mr. Gabriel sebagai guru ini harapannya sampai di level berapa, Sir? Kalau Semangatnya. saya sih mengharapkan baiknya di level 8 ya, Sir, ya. Sampai ke level 8 Iya, ya? benar. Oke, jadi itu tujuan diskusi kita ya, bagaimana untuk membangun semangat anak-anak ya dari level 5 sampai ke level 8. Baik, sejauh ini ada tidak, Sir, ide-ide yang mungkin terbesit di pikiran tentang bagaimana mencoba membangun semangat dan kesadaran anak-anak dalam pembelajaran? Nah, kalau dari saya sih kayak dari saya sebelum pembelajaran dimulai tuh kayak saya mau menerapkan teknik stop gitu loh, Sir. Kayaknya cukup menarik gitu, Sir. Biar anak-anak tuh kayak dapat mengatur emosinya dan lain-lain dan bisa bersosialisasi dan lain, bisa rileks lah, Sir. Rileks, oke. Saat sebelum memasuki pelajaran gitu, Sir. Berarti mau coba di awal pembelajaran teknik stop dulu ya? Iya, benar, Sir. Berarti mencoba anak-anak buat rileks dan menenangkan diri anak-anak begitu ya? Iya, benar. Baik. Teknik stop. Selain teknik stop, Sir, ada tidak hal lain yang muncul ide? Nah, saya juga sempat terbersit ide kayak saya mau ice breaking gitu, Sir. Oh, ice breaking. Menerapkan ice breaking. Oke. Nah, menerapkan ice breaking ini biar anak-anak itu ya nggak bosan aja di awal gitu, Sir. Biar udah happy duluan, jadi untuk pembelajarannya mereka bisa semangat gitu, Sir. Wah, oke. Berarti ada 2 teknik. Yang pertama tadi stop, yang kedua ice breaking. Ice breaking supaya anak-anak lebih semangat. Iya. Oke. Lalu untuk ice breakingnya, Sir, sudah ada belum ide ice breakingnya mau model bagaimana gitu? Kalau saya sih nyari-nyari tadi di YouTube sih, Sir. Saya sempet kan udah lemah latih lesu tuh. Saya nyari kan apa sih ice breakingnya kayak melatih konsentrasi gitu, Sir, ice breakingnya. Konsentrasi. Iya. Berarti lebih ke membawa anak-anak supaya lebih konsentrasi. Iya. Bagaimana nih cara mainnya? Saya penasaran. Cara mainnya itu kayak anak-anak pertama disuruh angkat tangan dulu, ikutin instruksi saya. Angkat tangan ke atas, ke samping, ke depan, ke atas. Nanti kalau nggak konsentrasi kan instruksi saya ke atas harusnya, tapi saya kecoh dengan ke samping gitu. Oh gitu, berarti clue-nya instruksi. Iya, sesuai instruksi saya gitu, Sir. Oke, jadi supaya anak-anak konsentrasi begitu ya? Benar. Wah, keren sekali. Sangat menarik ini, Sir, idenya, ice breaking-nya. Hari ini ada kelas, Sir? Ada, Sir. Nanti di jam kedua ini kira-kira jam 10-an lah, Sir. Baik, berarti boleh saya masuk ke kelas? Boleh, Sir. Jadi nanti saya coba observasi kelasnya ya, Sir? Iya, benar. Oke, sebelum masuk ke kelas nih, tujuan pembelajarannya apa, Sir, kalau boleh tahu? Kalau tujuan pembelajaran pada hari ini, anak-anak itu belajar tentang kedaulatan ya, Sir, ya.
Jadi siswa diharapkan mampu untuk memahami dinamika perwujudan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Sir. Oke. Nanti saya catat ya, Sir. Oke, siap. Berarti itu tujuannya ya. Baik, jam keberapa nanti, Sir? Nanti jam 10, Sir. Jadi jam 10. Oh, ya sebentar lagi ya. Iya, Sir. Oke, berarti nanti saya izin masuk ke kelas. Oke, boleh, Sir. Oke, berarti sampai ketemu di kelas ya, Sir. Oke, siap. Oke. Thank you, Mr. Iya, Gabriel. sama-sama, Sir. Aduh, morning. Kok lemes banget sih kalian nih? Apa kurang makan? Apa gimana pagi ini? Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, Mister akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Satu-satu ya, biar... Alden. Kok lemes sih, Den? Ngantuk. Masih jam 10, Den, ini. Karisa. Izin apa sakit? Dua-duanya. Biasa izin ke Jakarta ya Karisa ya? Oh, ya udah. Oke, lanjut. Cika. Kok lemes Cika? Oh. Evelyn. Hadasa. Lemes-lemes semua sih kalian ini. Iman. Jeremiah Jonakwo. Oke, Jeremy, Jeria, lemes ya semuanya. Joy, Karen, mana Karen? Terus Lawrence, beneran lemes ini Lawrence. Leota, Sheila, Lionel, Michelle, Navarel, Naomi, Nico, lemes ya kalian ini emang. Nike, nah cuma Nike yang agak bersuara dikit. Habis makan Nike? Bagus. Vincent, terakhir Wesley. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas kita berdoa. Jangan lupa doakan Karisa ya, supaya dapat berkumpul dengan kita kembali. Ayo ketua kelas silakan. Amin. Oke. Nah, sebelum kita memulai, kayaknya kalian masih pada lemes-lemes, kayak belum makan seminggu. Nah, Mister ingin istilahnya teknik stop. Stop itu gimana? Gak tahu? Ya berhenti. Berarti berhenti dari semua aktivitas yang ada saat ini. Silahkan anak-anak tangannya di bawah atau di atas paha. Istilahnya seperti itu. Semua aktivitas memegang pena, pensil ataupun buku-buku semua di kesampingan dahulu. Silahkan tangannya di atas paha gini. Terus badannya rileks. Mundurkan kepada kursi, jangan tidur ya. Jangan. Rileks, duduk. Terus sudah semuanya. Nah, silahkan ikuti instruksi dari Mister. Silahkan tutup matanya semua. Silahkan ditutup. Udah tutup? Bayangkan kita sedang berada di Bali. Terus di daerah pedesaan. Bayanginnya sejuk ya, jangan yang panasnya. Pedesaan Bali yang sejuk saat pagi. Terdengar suara-suara burung berkicauan. Cicicuit, cicicuit. Nah, terus habis itu kalian silahkan tarik nafas yang dalam. Tahan, baru hembuskan. Terus kalian
Di bayangan kalian sedang melihat Pak petani sedang membajak sawah dengan kerbaunya. Tarik napas lagi yang dalam. Hembuskan. Nah, silahkan dibuka kembali matanya. Wah, gimana? Oke, diam. Langsung bersemangat ya baru dikasih awalan seperti ini. Oke. Wah, kayaknya harus diterapkan tiap hari gini. Nah, setelah itu Mister ingin memberikan ice breaking untuk kalian semua. Biar lebih bersemangat lagi. Silakan untuk berdiri. Berdiri semua. Silakan berdiri. Berdiri Hadasa, bukan duduk jatuh nanti. Oke, silakan berdiri. Udah, berdiri semua. Ikuti instruksi Mister. Tangannya ke atas. Ini ice breaking untuk melatih konsentrasi kalian. Tangannya ke atas semua. Bulu. Bukan bulu-bulu ya, ke atas. Ke samping. Ke depan. Ke bawah. Nah, ke atas lagi. Sambil digoyang-goyangin biar rileks. Ke samping. Ke depan. Ke depan. Instruksi dari Mister. Nah, itu udah salah. Berarti udah gak ada yang ini dong, konsentrasi. Ayo konsentrasi lagi. Tangan di atas lagi. Masih jam 10. Ke depan. Nah, udah mulai benar. Ke samping. Ke bawah. Ya, wah udah mulai konsentrasi nih, bagus. Lagi. Tangan di atas, diputer, stop. Puter, stop. Stop, puter. Nah, stop. Nah, lagi. Puter, stop. Puter, stop. Pegang rambut ini. Nah, lagi, atas lagi. Puter lagi, stop. Puter, stop. Pegang hidung. Nah, ada yang megang hidung. Oh, salah ini. Udah nggak apa-apa. Oke, udah cukup semangat ya untuk kita semua. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nah, hari ini kita akan masuk ke bab 3 tentang kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, tentang kedaulatan sebelum kita PTS kemarin itu kita masuk di masih bab 2 ya. Nah, saat ini kita memasuki bab 3 tentang kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada yang tahu apa? Nah, ini benar. Tentang diharapkan siswa itu dapat memahami dinamika perwujudan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Sampai di sini paham semua ya? Oke. Kalau sudah paham, kita masuk ke materi. Selamat siang, Mr. Gabriel. Selamat siang, serius. Bagaimana kabarnya siang ini? Ya, lumayan sehat, Sir. Agak batuk pilek aja. Oh iya, masih ya, belum membaik, Sir? Belum. Oke, tadi kita sudah observasi ya, Sir, di kelas. Bagaimana perasaan Mr. Gabriel setelah kita diskusi lalu observasi? Bagaimana? Sangat senang sih, Sir, karena melihat perubahan dari anak-anak tadinya letih, lesu, dan berbeban berat, kayaknya mereka sudah mulai bersemangat gitu, Sir. Oh ya. Kayak ada secerca harapan untuk mereka belajar bersemangat gitu, Sir. Oke. Jadi Mr. Gabriel senang ya, anak-anak sudah lebih semangat begitu ya. Lalu merefleksi apa yang Mr. Gabriel lakukan. Ada tidak, Sir, hal-hal yang terbesit akan melakukan berbeda? Tadi kan sudah melakukan 2 teknik ya. Teknik apa aja tadi, Sir?
dari teknik stop sih sir. Terus saya lanjut ke ice breaking untuk konsentrasi anak-anak. Soalnya biar anak-anak itu di awal pembelajaran tuh kayak nggak ngantuk. Walaupun kita di awal pembelajaran di jam pertama kedua di jam 10 tadi ya sir ya masuk kita juga kan. Tapi kayaknya anak-anak itu kayak walaupun jam pertama itu bukan olahraga kok kelihatan capek banget. Malah capek ya. Apakah belum makan kah mereka belum sarapan? Tapi ditanya juga sudah. Nah itu yang saya bingung. Makanya ya saya ingin menambah lagi sih menurut saya yang lain-lain misalkan media saya ingin kembangkan terus teknik-teknik lainnya juga lah sir yang bisa membantu saya juga bisa buat anak itu dalam kelas tuh kayak ceria terus bisa lebih semangat lagi lah karena kalau mereka diem letih lesu kayak gitu kayaknya mereka nggak bakal nangkep juga apa yang saya omongkan atau yang di pembelajaran tersebut sir. Oke, berarti ada beberapa yang ingin Mr. Gabriel tambahkan begitu ya? Iya. Nah, ketika saya mengobservasi tadi, ada beberapa catatan juga, Sir. Tapi sebelumnya saya ingin mengapresiasi. Tadi di kelas itu luar biasa, saya melihat anak-anak yang tadinya lemes ya, absen aja sudah kenapa lemes gitu ya. Tapi ketika Mr. Gabriel coba melakukan teknik stop, dengan tadi memejamkan mata, anak-anak duduk rileks, itu saya lihat anak-anak juga semakin siap begitu untuk menerima pembelajaran. Apalagi tadi dengan game tadi ya ice breakingnya. Tadi ada judulnya nggak sir ice breakingnya? Konsentrasi aja lah sir. Konsentrasi ya. Tadi itu seru banget yang ikut instruksi, angkat tangan ke atas, ke samping gitu. Dan saya lihat lewat ice breaking itu anak-anak jadi lebih konsentrasi. Iya benar. Itu saya sangat appreciate banget dan Mr. Gabriel melakukannya dengan sangat baik. Ada beberapa hal Mr. Gabriel ketika saya tadi perhatikan, boleh saya sampaikan? Iya boleh sir. Oke. Jadi di awal ini cenderung tadi Mr. Gabriel ini ya ada kata-kata yang menurut saya kurang positif begitu. Udah di awal kenapa lemes gitu ya. Nah, akan menurut saya itu kurang tepat ya atau kurang baik karena cenderung melabeli siswa jadi lebih lemas begitu. Iya. Gitu. Terus baiknya itu gimana ya sir ya enaknya? Soalnya kan terkadang namanya kita mengajar itu kadang suka refleks gitu untuk mengatakan hal-hal seperti itu yang walaupun emang itu kata-kata yang negatif dan lain sebagainya maksudnya kan bertanya aja gitu sir apakah kok lemes sih nak gimana dan lain sebagainya kok lemes banget sih hari ini ngapain jawabnya gitu. Nah gimana sir baiknya itu kata-kata yang positifnya biar anak-anak tuh nggak begitu istilahnya. Jadi lewat pembelajaran yang di program Guru Penggerak ini belajar budaya positif masih Mr. Gabriel masih ingatkah beberapa waktu lalu kita belajar bersama ya? Oh iya benar tentang budaya positif begitu. Nah bisa juga mencoba menunjukkan perhatian ke siswa. Oh kenapa nak ada apa hari ini kamu terlihat kurang bersemangat. Nah begitu kita coba ramu kata-kata menjadi tidak melabeli siswa begitu. Itu salah satu catatan begitu. Tapi di luar itu menurut saya sangat baik Mr. Gabriel menerapkan teknik stopnya sudah mantap sekali ya. Dan ada satu hal lagi nih Mr. Gabriel selama pembelajaran di kelas saya melihat bentuk diferensiasinya belum nyata benar begitu. Nah, menurut Mr. Gabriel adakah muncul ketika tadi melakukan pembelajaran adakah muncul ide-ide atau ada muncul gagasan atau terbesit wah sepertinya saya mau melakukan yang seperti ini nih begitu adakah? Kalau dari saya sih sir saya tuh pengen kayak di kelas tuh suasana menjadi hidup. Nah gimana sih terkadang kalau kita hanya diskusi dan lain sebagainya itu kan sepertinya sudah sangat semuanya pernah lah pastinya diskusi, presentasi. Tapi saya ingin melakukan perbedaan itu dulu. Nah di situ perubahannya sih gimana sih, bedanya gimana dengan yang lain? Kayak saya mau melakukan kelas tour gitu loh. Jadi di dalam kelas ini kan pas banget nih murid kita tidak terlalu banyak. Nah jadi kan di murid-murid ini kan
kisaran murid kelas 9 kan hanya 20-an aja ya, 20 ya. nggak kayak ini 30 dan lain sebagainya membludak. Nah itu tuh bisa tuh, nanti bisa saya bagi ke dalam 3 kelompok dan saya bagi ke dalam 3 media, misalnya di sini satu, di belakang sana satu, di kanan sini satu, jadinya tiap kelompok tuh bisa dibagi misalnya 7 ke dalam 7 orang ke dalam satu kelompok tersebut. Jadi tiap kelompok nih di kelompok satu di sini dulu, kelompok 2 yang di situ, kelompok 3 yang di sini. Nanti pada pos pertama tersebut, pada kelompok satu tersebut, nanti akan saya berikan materi. Kan masuk pos pertama begitu ya. Pos pertama ini saya berikan materi mengenai yang tadi bab 3 kedaulatan negara Republik Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu saya kasih tahu dulu tuh apa hakikatnya kah, pengertian-pengertian dari awalnya kah, literasinya begitu ya. Menurut para ahli dan lain sebagainya. Terus di yang kedua, saya berpikiran kayak di zaman sekarang ini kan anak-anak pasti membawa gadget ya. Iya benar. Nah, masa gadget tuh hanya digunakan untuk main HP? Ya benar. tidak dong pastinya. Nah, saya ingin membuat anak-anak itu gadgetnya itu lebih berguna. Jadi dengan melakukan, saya ada membuat barcode. Nah, yang isinya nanti ada materi yang telah saya buat mengenai tentang kedaulatan. Misalnya apa aja kedaulatan itu, misalnya ada kedaulatan dari Tuhan, kedaulatan dari negara kah, kedaulatan dari rakyat. Nah, itu di situ nanti ada materinya di dalam barcode tersebut. Oh, jadi berarti anak-anak mengakses begitu ya. Jadi anak-anak itu ada pikiran dari orang tua kan kalau main HP pasti tidak belajar, internet dipakai yang WA ataupun lainnya. Jadi di kelas saya ini saya berharap dengan penggunaan gadget lebih bermanfaat ke hal-hal yang menunjang dalam pembelajaran gitu. Oke. Berarti mau dibuat pertama berkelompok begitu ya, tapi tidak seperti di kelas tadi. Kalau di kelas tadi hanya diskusi begitu ya. Tapi ini dicoba mereka bergerak juga. Jadi anak-anak sangat antusias. Kan yang pertama, wah udah dapat materi ini nih, terus pindah lagi. Jadi saya berikan menitan per menit lah berapa, misalnya batas waktunya 5 menit lah untuk 5 menit di satu spot. Jadi anak-anak jadi harus menyelesaikan dalam waktu 5 menit tersebut di spot tersebut atau di pos tersebut agar bisa gantian. Soalnya kalau terlalu lama, ujungnya nanti terlalu boring anak-anak. Iya benar, kalau terlalu lama di satu tempat ya. Apalagi anak-anak misalnya yang di pos 2 gadgetnya udah canggih-canggih. Baru sekali tap udah langsung keluar. Langsung keluar ya. Terlalu cepat gitu. Kalau diberi waktu 10 menit ataupun terlalu lama kan nanti mereka yang udah selesai nih mau diapain lagi. Ujungnya nanti malah ricuh, nanti malah lari sana sini dan lain sebagainya. Nah, itu yang saya harapkan, berarti saya beri waktunya tidak terlalu lama, 5 menit. Jadi mereka sudah bisa untuk belajar nih. Nah, pos terakhir ini saya langsung aja bisa apa sih yang mereka dapatkan gitu. Oh, berarti sudah belajar apa saja begitu ya, semacam refleksi begitu. Jadi apa aja yang mereka dapatkan, terus misalkan yang di pos terakhir ini kan nggak mungkin nih langsung di pos terakhir, langsung apa aja yang mereka dapatkan. Nah, mereka bisa menunggu waktu dengan ada permainan-permainan singkat kan, nanti yang saya buat kembali gitu. Oh, seperti ice breaking tadi begitu ya. Jadi sebelum menunggu ini tidak lama kan, hanya 5 menit mereka menunggu, tidak terlalu lama. Jadi untuk yang kelompok ketiga ini saya buatkan permainan lagi apa gimana gitu yang bisa menunjang mereka gitu, biar nggak lari ke sana sini malah mengganggu temennya yang ini ikut barcode ke sana. Nah, itu. Wah, idenya menarik banget ini Mr. Gabriel. Sepertinya bisa di ATM ke semua pelajaran ya. Wah. Bisa sih Sir, kalau menurut saya di semua pelajaran asal ada kemauan dari diri kita masing-masing. Wah, keren. Saya appreciate banget, ini idenya sangat keren dan saya rasa sudah memfasilitasi anak-anak belajar ya, prosesnya berbeda, lalu medianya pun berbeda. Berarti sudah masuk ke diferensiasi konten dan juga proses. Ide yang luar biasa dari Mr. Gabriel. Selanjutnya Sir, sudah ada ide, sudah ada hal-hal yang ingin dibuat berbeda, lalu kapan? Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kapan Mr. Gabriel bisa merencanakan atau menerapkan ide-ide ini? Begitu. Oke, kalau kapannya sih, karena dalam dekat hari ini, minggu ini kita ada P5, kelas 7 dan 8. Pastikan guru terfokusnya pada P5 dan lain sebagainya. Nah, saya berharap karena kita sistem blocking ya, jadinya seminggu ini
full di ya. situ. Nah, jadi diusahakan pastinya saya akan bisa di minggu depan. Minggu depan. Saya mulai agak meluangkan waktu saya untuk membuat media tersebut, bisa langsung diterapkan kepada anak-anak biar anak-anak ini tiap kalau untuk pelajaran saya tiap masuk pelajaran saya bisa antusias gitu loh, kayak menunggu-nunggu. Terkadang kan Merindukan ya. hal yang membuat bangga guru itu istilahnya anak merindukan guru. Wah, benar sekali. Jangan setuju. sampai masuk, pelajaran PKN lagi. Saya tuh tidak mau seperti itu. Jadi diharapkan tuh anak-anak merindukan sosok guru gitu. Pelajaran. Itu sih, Sar. Setuju. Berarti mulai minggu depan ya. Lalu Diharapkan minggu depan dan bisa sharing-sharing juga ke Sir bisa gitu, Sir. Berarti selain itu ada waktu kita juga sharing lagi ya. Iya. Selain itu ada lagi tidak, Sir? Mungkin berkenaan dengan ice breakingnya ataupun teknik-teknik stop atau teknik KS yang lain. Adakah ide yang muncul untuk penerapan selanjutnya? Kalau dari saya sih ice breaking ya, Sir ya. Tadi Ice kan breaking. stopnya sudah. Kalau ice breaking dari saya sih, saya ingin memperbanyak ice breaking tersebut, bervariasi. Tidak mungkin di setiap minggunya saya masuk ice breakingnya sama. Iya benar. Tidak mungkin. Jadi anak-anak tuh kayak, ini mah udah kemarahan. Bosen dong Bosen gitu ya. dong. Yang tadinya mau biar bersemangat malah nambah luyo anak-anak. Ini kan udah, Sir. Terkadang namanya anak-anak SMP zaman sekarang ya, mereka kayak memang udah beda. Nanti hal yang baru gitu. Menanti-nanti bukan kayak kita zaman dahulu SMP yang dicekoki guru dan lain sebagainya. Ini pelajaran ini beda. Kalau zaman sekarang mereka lebih menuntut istilahnya apa sih yang diberikan guru ini, terus apa sih pelajaran yang mengasihkan dan sebagainya. Mereka ini ingin mau bisa belajar tuh sesuai dengan kemauan dan lain-lain gitu, biar gak ada mereka yang malas lagi dan lain sebagainya. Makanya dengan itu guru diharapkan di zaman sekarang ini bisa berpikir untuk gimana sih membuat pelajaran ini semakin asik gitu loh. Gitu. Ya, anak-anak itu nggak gampang bosen. Terkadang kan bosen, kitanya bisa memarahi sebagai guru kan memarahi. Kenapa kalian tidak memperhatikan? Seharusnya saya juga introspeksi. Mengapa pelajaran saya tidak diperhatikan gitu? Jadinya biar saling mengintrospeksi masing-masing. Jadinya kalau saya sudah bisa memberikan anak-anak tentang media yang baik dan lain sebagainya, nah itu bisa membuat anak-anak menjadi konsen ke saya. Jadi tidak ada lagi yang guru-guru yang marah kenapa tidak diperhatikan, kenapa nilai kalian masih seperti ini dan lain sebagainya. Pasti kan walaupun anak-anak yang nilainya rendah dan lain-lain, pasti kita bisa lambat laun akan meningkat seiring waktu. Baik, wah luar biasa. Nanti komitmennya di minggu depan coba diterapkan dan juga mencari referensi ice breaking baru ya, Sir? Iya benar. Oke, berarti itu jadi komitmen apa yang ingin Mr. Gabriel lakukan ya? Iya benar. Dan mulai minggu depan ya? Iya. Wah, luar biasa. Saya catatannya banyak nih jadi ya, Sir. Ini hal yang baik. Saya juga belajar begitu banyak. Dan apakah minggu depan kita bertemu lagi, Sir, dan sharing lagi? Iya bisa, Sir. Karena saya sangat senang ya kayak gini sharing dengan teman sejawat gitu. Karena saya ingin merasakan istilahnya Sir sebagai CGP, saya juga istilahnya saya mau meminta pengimbasan dari Sir yang telah dipelajari. Jadi kalau saya nanti tonton berikutnya saya tidak awam lagi tentang materi-materi seperti itu gitu. Jadi tahun depan jadi CGP Mr. Gabriel. Mudah-mudahan Sir. Mudah-mudahan ya. Ya saya tidak awam lagi gitu, jadi langsung ini udah connect, ini kemarin saya sudah gini nih gitu. Saya juga senang bisa belajar bersama Mr. Gabriel. Berarti minggu depan kita coba sharing lagi, diskusi lagi tentang pembelajaran di kelas ya, Sir? Iya benar, Sir. Oke, saya rasa cukup untuk dari saya. Apakah Mr. Gabriel ada yang mau ditanyakan atau sesuatu lain yang ingin disampaikan? Cukup? Kalau dari saya sih cukup sih. Ya. Baik, berarti sesinya kita sudahi kalau begitu. Terima kasih banyak Mr. Gabriel untuk waktunya. Sama-sama, Sir. Terima kasih juga telah memberikan pengimbasan terhadap saya dan istilah memberi masukan dan lain sebagainya lah yang berguna pastinya bagi saya juga. Terima kasih Mr. Gabriel. Iya, sama-sama.